Drama ini menceritakan hubungan yang rumit antara Lee Yang-jon, Park Seo-joon, seorang wakil direktur perusahaan Yumyeong, yang handal namun narsis dengan sekretarisnya, Kim Mi-so, Park Min-yang, yang telah bekerja sama dengannya selama 9 tahun. Yang-jon adalah seorang wakil direktur perusahaan Yumyeong. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang karismatik, cakap, dan tampan. Namun, ia terlalu narsis dan overproud akan ketampanan dirinya sehingga sering menyulitkan orang-orang sekitarnya. Meski ia terlihat seperti lelaki yang memiliki banyak perempuan, ia tak pernah bersentuhan langsung dengan perempuan dan hanya berkencan untuk bisnis. Ia juga memiliki masa lalu yang kelam yang membuat hubungannya dengan sang kakak sangatlah buruk. Meski terlihat sempurna dari luar, ia juga memiliki fobia terhadap pengikat kabel. Kim Mi-so adalah seorang sekretaris yang handal dan memiliki problem solving yang bagus. Ia sangat dipercayai oleh bosnya, Yang-jon, dan seakan-akan ia adalah seorang sekretaris yang sempurna karena hasil kinerjanya yang selalu bagus. Tetapi, setelah 9 tahun bekerja untuk Yang-jon, ia memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus untuk lebih mengenal jati dirinya sendiri. Sama seperti Yang-jon, ia memiliki fobia terhadap laba-laba. Meski sudah lama bekerja dengan Yang-jon dan terbiasa dengan sikap dan arahannya, Mi-so memutuskan untuk berhenti kerja secara mendadak. Dan membuat Yang-jon kebingungan karena Mi-so merahasiakan alasannya. Yang-jon tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha untuk mencari tahu alasan di balik pengunduran diri Mi-so sekaligus mempertahankannya sebagai seorang sekretaris. Sampai suatu saat, Mi-so pun menjawab asal bahwa alasannya berhenti bekerja adalah karena ingin menikah. Mendengar alasannya itu, Yang-jon pun bertekad untuk menikahi Mi-so dan terus mendekatinya agar Mi-so tetap berada di sampingnya. Dia pintar, kompeten, kaya, dan tampan. Namun Yang-jon sangat narsistik karena menyadari semua kelebihan yang ada pada dirinya. Punya seorang sekretaris cantik bernama Kim Mi-so. Karena sangat tangkas dan sabar, Yang-jon sangat betah bekerja dengan sekretarisnya itu. Terlebih, Mi-so telah bekerja bersama Yang-jon selama 9 tahun. Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Di balik alasannya keluar dari pekerjaan, ia ternyata punya keinginan untuk fokus pada dirinya sendiri. Apalagi, selama ini sekretaris Kim bekerja keras demi membiayai pendidikan kakaknya dan membayar utang keluarga. Setelah bertunangan, ibu Yang-jon mengundang Mi-so untuk makan malam, dan Yang-jon menganggap ia diundang juga. Mi-so memberitahu ia bahwa ibu hanya ingin melihatnya, tanpa ia bersama, mungkin untuk membahas pertemuan keluarga prewedding mereka besok malam. Yang-jon mengatakan untuk memberitahunya jika Mom mulai menjadi ibu mertua yang menjengkelkan, namun Mi-so mengatakan itu tak akan terjadi. Saat makan malam, ibu mengaku bahwa ia selalu cemburu pada teman-temannya dengan anak perempuan, jadi ia senang memiliki menantu perempuan untuk menghabiskan waktu bersama. Ia meminta Mi-so untuk memanggilnya ibu, yang membuat Mi-so tak nyaman, namun ia mematuhinya. Ibu mengambil Mi-so untuk membeli pakaian untuk pertemuan keluarga besok. Ia akhirnya membelikannya seluruh rak gaun, mengesampingkan keberatan Mi-so. Yang-jon menelpon Mi-so setelah ia pulang, ingin tahu tentang kencannya dengan ibunya. Ia meremehkan perjalanan belanja,
dan Yang John mengatakan kepadanya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Yang John tertegun tanpa berkata-kata untuk melihat Miso tiba untuk makan malam di salah satu gaun barunya. Ia mengaku bahwa ia khawatir bahwa ayahnya akan melakukan sesuatu yang bodoh. Namun Yang John mengatakan tak perlu khawatir karena ia akan berada di sisinya. Ia mengatakan padanya bahwa ia terlihat cantik, kemudian pemberitahuan bahwa ia tampak gugup. Ayah Miso tiba di rumah dengan kakak tertuanya Pilnam, dan dengan kemewahan yang mencolok. Ayah khawatir keluarga Yang John akan memandang rendah Miso karena berasal dari keluarga miskin. Ketika mereka bertemu Yang John dan Miso, ayah bersumpah bahwa ia tak gugup, dan ia dan Yang John bertukar hormat, semangat rock. Makan malam disajikan, dan banyak sekali kursus kecil tampaknya membuat ayah Miso tak seimbang. Ketika ibu Yang John bertanya apakah ia baik-baik saja dengan steak, ia pikir ia berbicara tentang ukuran dan harus dikoreksi oleh Pilnam. Tetap saja, semuanya berjalan lancar, sampai ibu Yang John mengarahkan pembicaraan ke rencana pernikahan. Ibu mengatakan bahwa ia ingin memberikan hadiah pernikahan untuk Mi, begitu juga dengan keluarganya, yang sayangnya membuatnya terdengar seolah-olah ia menghina rumah dan barang-barang Miso. Ia sangat murah hati, bahkan menawarkan Miso mobil baru dan rumah di dekat tempat Yang John untuk keluarganya. Namun Miso akhirnya berbicara, "Saya tak bisa menikah dengan cara ini." Dia mengatakan pada orang tua Yang John bahwa ia tahu mereka mencintainya, namun ia tak nyaman menerima hadiah dan perawatan yang begitu mewah. Yang John menjelaskan kepada orang tuanya bahwa kebaikan yang berlebihan bisa menjadi beban, dan mengatakan bahwa ia akan mengurus kebutuhan Miso sendiri. Ibu meminta maaf karena berlebihan, dan ayah Yang John memuji ayah Miso karena membesarkannya dengan sangat baik. Saat Yang John mengendarai Miso pulang nanti, ia bilang ia melakukannya dengan baik hari ini, meskipun ia khawatir ia mungkin terlalu kasar. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia masuk akal. Bahwa ia suka bagaimana ia tetap berpegang pada prinsipnya. Mereka setuju bahwa pernikahan itu terasa nyata. Sekarang mereka telah menetapkan tanggal. Yang John menggoda Miso pasti merasa senang mendapatkan seorang pria, edisi spesial, seperti dirinya. Yang John mengambil Miso untuk mendapatkan perlengkapan makan yang baru saja ia ingin beli, ketika ia mengganti cangkir kopinya yang pecah. Ia terlalu suka menyombongkan pernikahan mereka yang akan datang, namun ia menjadi rewel ketika Miso menerima panggilan bisnis saat ia memilih peralatan masak. Pada hari yang berbeda, Yang John menelpon Miso ke kantornya untuk menanyakan gaun pengantin mana yang harus ia pilih untuknya. Ia juga mencoba memutuskan bagaimana ia harus menata rambutnya. Pada hari lain, Yang John tiba pertama di butik tempat ia memilih untuk membeli gaun Miso dan tuksedonya. Ia mendapat telepon dari Miso, siapa yang masih di kantor karena pertemuan darurat. Meskipun ia mengatakan padanya ia akan menunggu sampai ia tiba, ia terlihat sedikit kesal. Aula pernikahan, mantan pacar Yang John, Jiran, masuk. Karyawan kantoran mengenalinya, dan ketua tim Jung jatuh ke seluruh tubuhnya menawarkan tempat duduk di meja mereka. Merpark bertanya siapa ia di sini untuk memberi selamat, namun ia meludah bahwa ia tak di sini untuk memberi selamat kepada mereka, memanggil Miso karena mengatakan ia tak berkencan Yang J. Tim mencoba untuk menepis Maem ketika ia bergabung dengan meja dan mengenali Jiran, namun ia menjadi sangat bersemangat bahwa ia mengetuk minuman ke pangkuan Jiran, merusak gaun putihnya.
Yang John dengan yakin memimpin Miso di lorong, ketika teman-teman dan keluarga mereka bertepuk tangan dan bersorak. Ketika mereka tiba di panggung, Yang John membungkuk dan mencium Miso seolah-olah mereka adalah satu-satunya dua orang di dunia. Akhirnya mereka berdua mengucap janji suci itu. Terima kasih sudah menonton channel ini.